Salam olahraga. Selamat siang, sudah hadir bersama kita Wakil Ketua Umum KONI Batam, Abangda Rudi Panjaitan. Kita akan berdiskusi soal olahraga, karena olahraga itu salah satu yang bisa mengharumkan nama bangsa kita. Bahkan lagu Indonesia Raya bisa berkumandang di seluruh dunia karena dari dunia olahraga. Selamat siang, selamat datang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya! Jaya. Bang Rudi, Anda sebagai Wakil Ketua Umum KONI, tentu ini kan baru dilantik ya. Ya. Tentu saja ada program-program lah ke depan untuk meningkatkan, terutama kan salah satu dari tugas atau tupoksinya dari KONI itu koordinator untuk pengurus ya. cabang. Terus di situ juga pembinaan atlet dan prestasi atlet. Ya. Nah, apa program ke depan yang akan dilakukan oleh KONI Batam? Ya, baik. Terima kasih Pak Kep yang sudah sangat terkenal di mana-mana. Kami ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum KONI Batam, Ibu Rani Rafitrianti, untuk menghadiri undangan yang sangat luar biasa di podcast Pos Metro dengan slogan berani. Dengan keberanian mungkin di bawah kepemimpinan Ibu Rani, KONI Batam akan membawa olahraga Batam bisa berjaya ke depannya. Kemarin Pekan Olahraga Provinsi kita juga juara umum luar biasa, dan jarak antara juara 1 dan juara 2 itu bahkan jauh sekali. Ini sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Tentu ini dengan kepemimpinan beliau selaku Ketua Umum KONI Batam, kita berharap ada inovasi-inovasi baru, ada terobosan-terobosan yang memang sudah kelihatan sejak pelantikan. Nah, dengan demikian mungkin prestasi olahraga di Kota Batam yang saat ini ada 48 pengcap bisa berkontribusi untuk mengharumkan nama Kota Batam. Nah, beberapa pembinaan sebetulnya bisa diurut dan diberikan inovasi yang baru bagaimana pengcap ini bisa diberdayakan, self-empowering yang beliau sampaikan dalam beberapa kesempatan. Nanti mungkin juga dalam forum ini Ibu Ketum bisa menyampaikan langsung nanti Pak Dep, saya supaya paling tidak ada stressingnya disampaikan beliau, inovasi-inovasi di berbagai pengcap, dan kita berikan ruang yang sangat luas pada seluruh atlet yang bisa berprestasi dalam berbagai level. Itu stressing yang beliau sampaikan dalam pada saat pembukaan kemarin. Tentu ini dituangkan dalam visi misi beliau, bagaimana memberikan kesempatan kepada seluruh atlet bisa berkiprah di bidangnya dan mengharumkan Kota Batam di bidang olahraga. Oke. Apa tantangan terbesar untuk meningkatkan prestasi dari atlet-atlet dari Batam? Kalau tantangan itu sebetulnya kesempatan yang didapatkan oleh adik-adik kita, atlet ini sangat langka, jarang, dan bahkan mungkin ada depan mata, tapi untuk drivernya itu mungkin terbatas. Itu sebetulnya tantangannya. Nah, dengan kondisi Kota Batam yang kalau kita sandingkan dengan beberapa prestasi yang didapatkan oleh kota ini, sebetulnya kita sudah berada pada level yang setara dengan kota-kota besar lainnya. Nah, termasuklah di bidang olahraga. Nah, tantangan ini kita jadikan jadi peluang. Nah, dengan kepemimpinan beliau, Ibu Rani, peluang-peluang tentu bisa kita hadirkan dengan jejaring yang sangat kuat, dengan pelaku usaha, dengan masyarakat setempat, dengan orang tuanya, atlet-atlet yang sedang dibina. Ini sebuah jejaring yang sangat besar untuk menghadirkan prestasi-prestasi di bidang olahraga yang ada di pencap yang ada di Kota Batam. Ada olahraga unggulan, ada olahraga khusus, ada yang bersifat umum juga yang favorit di Kota Batam. Tantangan ini kita rubah dia menjadi sebuah peluang dengan jejaring tadi. Yang kedua juga
kalaulah seleksi-seleksi ini diberikan ke level yang paling bawah, ada di tingkat sekolah, perguruan-perguruan tertentu, atau di komunitas-komunitas tertentu, seleksi itu diberikan yang seluas-luasnya, tentu bibit-bibit ini akan muncul. Nah, setelah muncul, mau diapakan? Nah, ini sebuah tantangan juga. Apakah dia akan berkembang sendiri, atau by design oleh pengurus atau KONI Kota Batam. Nah, dengan kepengurusan yang baru, komposisi yang sangat luar biasa, kita bisa memapping dari awal. Begitu kelihatan bibit-bibit dari atlet ini, kita bisa melaksanakan pembinaan sejak dini, mengarahkannya dan mengikut sertakan ke seleksi-seleksi yang ada. Ini sebuah inovasi yang luar biasa dari Ibu Ketum. Mudah-mudahan bisa kita hadirkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu kayak Bu. Oke, Abang menyinggung soal usia dini. Memang kita tidak ingin dan tidak mungkin lah mencetak atlet itu secara instan. Tentu harus sejak dini mulai. Nah, seperti apa Abang melihat keseriusan dari para pengurus cabang lah, Bang Cap, para atlet untuk menciptakan atau mencetak atlet? Kita kan nggak ingin misalnya atlet PON, oke, kita dapat emas di PON, tetapi itu bukan atlet asli kita, bukan binaan kita, tetapi lebih kepada atlet bayaran gitu kan. Kita kan nggak ingin seperti itu gitu. Kita harus bangga pada ya anak-anak Batam gitu, atau anak-anak Kepri yang bisa meraih emas di ajang PON, bahkan kalau bisa ke Olimpiade kan gitu. Nah, seperti apa Abang melihatnya? Kalau secara umum kita lihat beberapa cabang yang ada di Kota Batam itu memang olahraga yang favorit kan, munculnya atlet kita dari situ sebenarnya. Ada badminton, renang, sesuai dengan kondisi geografis kita, yang bahkan kemarin itu sampai di level PON juga dapat berprestasi, bahkan di SEA Games untuk layar. Itu dan itu berasal dari Batam. Nah, memang pembinaan ini harus didekatkan dengan kearifan lokal itu, Cap. Kearifan lokal kita ini atau kondisi faktual yang ada di Batam, kira-kira yang mendukung untuk cabang olahraga tertentu itu harus kita kompilasikan dengan baik supaya dia ketemu gesanya. Dari kelihatan dari situ dia akan olahraga yang dicintai, olahraga yang berada dekat dengan komunitas itu akan berpotensi menjadi sebuah peluang yang berprestasi di level yang lebih tinggi. Itu dulu prinsipnya. Nah, kalaulah kita sudah menyeleksi atau melakukan mapping sejak awal, contohnya daerah Batu Aji, anak-anak sekolah itu sukanya main bola. Sangat terjangkau itu adalah lapangan futsal. Futsal ada di beberapa titik di daerah Batu Aji dan Sagulung, termasuk di Sekupang dan Bengkong. Nah, ini tentu akan menjadi sebuah ritme yang teratur untuk menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi. Itu salah satu contoh. Kalau layar memang sudah ada venue-nya khusus, dan itu memang tidak berada di lingkungan masyarakat. Contohnya di Nongsa itu sudah ada khusus apanya di sana, dan beberapa cabang olahraga badminton semua itu sudah kita dekatkan dengan masyarakat, termasuk pelaku usaha. Bahkan beberapa pelaku usaha menyiapkan venue-nya, tempat latihannya, tempat pertandingannya yang standarnya mungkin ya sudah standar nasional. Ada di beberapa tempat itu dalam berbagai cabang olahraga. Nah, dengan koordinasi dan hubungan yang baik dengan pelaku usaha ini bisa kita hadirkan. Ada sarana prasarananya, ada pembinaan ada dari KONI, dan Pengcap juga kita berikan kepercayaan dan hal-hal yang dibutuhkan apa. Nah, ini saya rasa bisa selesai. Selama ini permasalahan yang sebelum kepengurusan yang sekarang, mungkin Pengcapnya mungkin masih berjalan dengan apa yang diaturkan oleh pengurus lebih tinggi, Pengprov atau PB-nya, pengurus pusat. Nah, sekarang kita di bawah koordinasi KONI kepengurusan baru, ini momentumnya yang kita ambil, momentum yang sekarang ini kita gunakan semaksimal mungkin supaya semua energi besar yang kita punya kita jadikan untuk
membina atlet kita, memberikan peluang yang sebesar-besarnya, memberikan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Nah ini kan sudah klop sebetulnya, sudah seperti itu. Sarana ada, atletnya ada, kebutuhan pembiayaannya sudah ada, tinggal kita menunggu. Oh ini yang berprestasi yang akan kita ikutkan di seleksi-seleksi ataupun di perlombaan-perlombaan yang lebih tinggi. Itu saya rasa. Oke. Ini Bang, soal kan masalah klasik soal olahraga itu kan soal pendanaan ya. Karena sering kita dengar atlet ini tidak bisa berprestasi. Orang mau berprestasi harus ya masalah gizi macam-macam. Begitu juga pembinaannya, bagaimana pelatih macam-macam. Itu kan perlu dana, perlu anggaran. Nah, seperti apa soal anggaran ini? Kalau nggak salah, saya nggak tahu ya. Kalau KONI itu anggarannya dari mana? Kalau nggak salah sih kayaknya hibah aja ya. Nah, kalau model-model seperti itu kan bagaimana kita mau memajukan olahraga ini? Padahal olahraga inilah yang pertama yang bisa untuk membawa nama harum daerah dan negara di tingkat regional maupun internasional gitu kan. Nah, seperti apa Bang kalau di KONI Batam, Bang? Ya, kalau kita tarik sedikit tahun 90-an itu ada total football namanya. Nah, sepak bola juga itu masih dikenal. Jadi dari semua pemain yang ada dalam tim itu berperan sesuai dengan apanya masing-masing. Nah, di KONI Batam juga total manajemen. Ya, itu yang disampaikan Bu Ketum. Jadi mengelola secara baik apa yang dialokasikan tadi itu baru salah satu saja itu sumbernya dari APBD itu mengelola dengan baik. Kalau itu sudah dikelola dengan baik, sebetulnya itu sudah menjadi pendulum untuk menggerakkan yang lain. Nah, itu pintu masuknya. Alokasi sesuai ketentuan melalui APBD dikelola dengan baik sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing Pemcap. Ini menjadi pendorong pertama untuk menarik yang lain. Nah, pada saat pelantikan kemarin yang menarik adalah sudah ditandatangani MOU dengan beberapa pengusaha. Ya, kita buka ruang itu. Nah, jadi kemandirian dan kecintaan masyarakat itu jangan kita tutup. Harus kita berikan ruang yang seluas-luasnya sehingga mereka bisa mengaktualisasikan program-program keolahragaan di bidangnya masing-masing, atau mungkin dia cinta olahraga tertentu disalurkannya dengan memberikan alokasi dari perusahaannya. Itu harus kita berikan ruang sebesar-besarnya. Itu ada di Litbang ya dan Binpro. Itu semua sudah dan pada saat pelantikan kemarin itu sudah diberikan ruang. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya contohnya Citra Mas, ya kan itu punya swasta. Nah, itu sudah ada contohnya. Terus Banda Baru. Nah, terus ada lagi yang di Pulau Bulan. ITS itu juga dia memberikan beberapa alokasi untuk sarana dan prasarana olahraga. Nah, ini yang lain juga kita berikan ruang. Kalau mereka nggak tahu, kita beritahu. Kalau sudah ada keinginannya, kita fasilitasi dengan cepat, dengan baik, sehingga mereka dalam memberikan keberpihakannya terhadap olahraga ini, kita juga berikan ruang yang seluas-luasnya. Jadi tidak hanya alokasi APBD, tapi dengan memberikan ruang yang sejelas-jelasnya. Berarti abang melihat bahwa swasta pun juga kita libatkan, berpartisipasi. Ya, dan itu langsung di MOU kemarin pada saat pelantikan. Ini ada beberapa juga yang sudah kita inisiasi awal komunikasi supaya swasta juga ikut berpartisipasi. Karena zaman Orde Baru kalau nggak salah, saya sering lihat ada namanya Bapak Asuh gitu kan untuk cabang-cabang olahraga, karena kan mereka tidak ada anggaran, tidak ada dana, sehingga dia ambil misalnya pengusaha-pengusaha, kan di Batam banyak pengusaha-pengusaha yang kaya raya lah, yang bisa membantu cabang-cabang olahraga yang bisa meningkatkan prestasi gitu. Kalau abang melihatnya, ada nggak kepedulian dari pengusaha di Batam ini untuk terlibat itu, Bang? Sangat tinggi, sangat tinggi kepedulian dari para pelaku usaha. Nah, tinggal memang rumusnya ini, patternnya yang kita
gunakan biar ketemu matching. Ini mereka punya dana. Tapi kita punya program seperti apa? Kan harus ketemu nih. Nah, contohnya dengan CSR, pola CSR di Pemko itu kan seperti itu. Kita siapkan DED-nya, dana dari perusahaan, polanya sudah ada, mekanisme seperti apa. KONI juga seperti itu. Nanti dengan kepemimpinan beliau, Ibu Rani, sang ketum, apalagi dari kaum perempuan lagi ya, ini kan luar biasa nih semangatnya nih ya. Ini yang perlu kita dukung nih. Beliau langsung menyampaikan bagaimana semua pihak ikut berkontribusi dalam membangun olahraga. Oh itu kan luar biasa kayak itu ya. Keren. Nah itu sekali lagi mungkin harus kita hadirkan nih di sini Ibu Ketum supaya disampaikan langsung. Kami tunggu. Terakhir Bang, apa ini yang waktu dekat yang akan dilakukan oleh KONI? Apa event apa yang KONI Batam akan terlibat dalam waktu dekat? Ya, yang secara langsung karena KONI Batam itu mitra dari KONI Kepri yang akan berangkatkan di PON di Sumut dan Aceh. Kita juga dan atlet kita yang dari delegasi Provinsi Kepri itu lebih banyak dan dominan dari Kota Batam. Oh, dari Batam. Nah, itu harus kita support juga. Ada koordinasi yang baik antara Pemcap yang memberangkatkan atletnya, bagaimana nanti di sananya dan hal-hal lain yang perlu dikoordinasikan. Itu kita fokus di sana. Kayak mudah-mudahan kita juga membawa medali dari PON atau Pekan Olahraga Nasional yang dilaksanakan di Aceh dan di Provinsi Sumatera Utara. Nanti atlet dari anggota kita, kebetulan ketua Pemcap juga, akan meraih emas di Jiu-Jitsu. Oh, luar biasa. Ini langsung nih. Semangat bro. Emas. Emas. Siap. Nggak pasti emas. Yang penting semangat. Semangat dulu. Oke, ada yang tanya? Terima kasih Kang Rudi sudah hadir di acara Metro Forum. Tetap semangat, kita dukung olahraga Batam dan Kepri agar maju. Salam olahraga. Jaya.